Aku adalah gadis gu paling berbakat di generasi ini di Miaojiang. Untuk bersaing menjadi sang dewi, aku menggunakan darah dari hatiku untuk memelihara seekor gu legendaris. Namun, di hari seleksi, gu itu malah menggigitku dengan ganas. Lalu ia berbalik dan merangkak ke arah cucu kepala desa. Di tengah sorak-sorai keterkejutan semua orang, cucu kepala desa menjadi sang dewi Miaojiang yang baru. Sedangkan aku menjadi gadis penuh intrik yang dibenci semua orang, dengan tuduhan mencuri gu orang lain. Akhirnya, tanganku dipotong, dan aku dibuang ke gua ular. Hingga detik terakhir sebelum mati, aku masih tidak mengerti, gu itu adalah milikku. Mengapa ia malah memilih cucu kepala desa sebagai pemiliknya? Ketika aku membuka mataku lagi, aku kembali ke hari seleksi sang dewi Miaojiang. Suara kepala desa terdengar di telingaku. Seleksi sang dewi sudah dekat. Di antara gadis-gadis muda yang berpartisipasi kali ini, kau yang paling berbakat. Sayangnya, cucuku hanya memiliki bakat rata-rata. Jika saja dia memiliki setengah dari bakatmu, aku sudah puas. Baru saja aku terbangun dari rasa sakit akibat dimakan hingga mati. Dadaku penuh emosi dan mataku memerah. Kepala desa mengira aku gugup, dan menepuk bahuku dengan penuh semangat dan pujian. Zhu Qing, kau adalah pemelihara gu terbaik di desa kita. Beberapa waktu ke depan, pastikan kau memelihara gu yang baik. Kau pasti bisa menjadi sang dewi Miaojiang berikutnya. Aku menahan gemetar tubuhku, dan rasa jijik yang membuatku ingin menepis tangannya. Aku tersenyum padanya, Tuan Dan Li, aku akan berusaha keras. Namun, apa yang tidak dia tahu adalah, aku akan berusaha keras untuk mencari tahu kebenaran dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, setelah mendengar kata-kata Dan Li ini, aku segera pulang dan mulai membaca kitab-kitab kuno. Di sana tertulis bahwa gu yang dipelihara dengan darah hati, akan menjadi yang paling setia dan memahami pemiliknya. Maka, aku pun menahan rasa sakit setiap hari untuk memberi makan gu dengan darah hatiku. Gu itu tumbuh dengan sangat baik, tidak hanya memiliki daya serang yang sangat kuat, tetapi juga memahami suasana hatiku. Biasanya, gu hanya mendengarkan perintah pemiliknya. Tetapi gu milikku ini tidak memerlukan perintah. Dia dapat membaca isi hatiku dan bertindak sendiri. Gu tingkat tinggi seperti ini disebut asteris gu penyanyang asteris. Sudah ratusan tahun sejak desa ini memiliki gu penyanyang. Pada hari seleksi sang dewi Miaojiang, aku datang dengan penuh percaya diri membawa gu penyanyang, berharap untuk membuat semua orang terpesona. Namun, saat tutup wadah dibuka, ular berbintik yang tumbuh dari darah hatiku, malah menggigit pergelangan tanganku, dan Mem muncul dengan senyuman lebar, mengangkat ular berbintik itu dan berkata, aku bertanya-tanya kemana gu penyayangku pergi. Ternyata kau mencurinya, tapi kau tidak menyangka, kan? Gu penyayang ini memahami isi hatiku dan menyerang pencuri. Terdengar kabar bahwa Dan Meng berhasil memelihara gu penyayang yang sudah ratusan tahun tidak ada. Orang-orang dari desa segera berdatangan. Mereka semua ingin melihat gu tingkat tinggi tersebut. Sementara tubuhku melemah akibat racun, aku terjatuh tanpa daya, ketika semua orang memberi selamat kepada Dan Meng karena menjadi sang dewi Miaojiang. Mereka tidak lupa menginjakku dengan kejam. Salah seorang berkata dengan cemooh, aku pikir dia gadis jenius. Ternyata hanya seorang pencuri. Sungguh lucu. Zhu Qing, apa yang kau curi? Gu penyanyang, nasib buruk sekali. Ya, tapi sang dewi yang baru memang luar biasa. Dia berhasil memelihara gu penyanyang yang sudah ratusan tahun tidak ada. Kata-kata itu seperti pisau tajam. Orang-orang yang sebelumnya tertutupi oleh prestasiku, sekarang dengan bebas melampiaskan rasa iri mereka padaku. Bertahun-tahun usahaku sejak kecil, akhirnya hanya dijuluki sebagai pencuri yang ringan. Itu mencapku di tiang penghinaan untuk selamanya. Air mataku jatuh. Aku ingin menjelaskan, tapi racun telah melumpuhkan tubuhku. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Mem memandangku dengan tatapan meremehkan, lalu berpura-pura baik hati sambil memotong kedua tanganku sendiri. King, rasa sakit ini akan mendalam hingga ke tulang. Aku hanya melakukan ini untuk menyelamatkan nyawamu. Kau hanya terlalu ingin menjadi Dewi Miaojiang. Makanya kau mencuri gu milikku. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Rasa sakit yang luar biasa di lenganku membuat mataku memerah. Orang-orang memuji Dan Meng sebagai hebat dan penuh kebaikan. Benar-benar Dewi Miaojiang yang terpilih oleh takdir. Aku terjatuh ke tanah, penuh dengan keputusasaan. Aku sama sekali tidak mencuri. Gu penyanyang itu jelas-jelas aku yang memelihara. Tapi sebelum aku sempat berbicara, aku dilempar keluar dari desa oleh orang-orang. Dan ketika darahku hampir habis, aku dipukul hingga pingsan dan dilempar ke sarang ular. Rasa sakit digigit ular itu begitu menyiksa hingga ke tulang. Di ambang kematian, aku tetap tidak mengerti, mengapa gu penyanyang yang aku rawat sendiri, bisa mengakui Dan Meng sebagai pemiliknya. Di mana letak kesalahannya, aku tidak tahu. Namun di kehidupan ini, jika aku tidak memelihara ular bergaris itu, mungkin tidak akan ada masalah. Aku berusaha menjaga senyumku. Di kehidupan sebelumnya, Dan Li juga mendorongku untuk ikut seleksi Dewi Miaojiang. Dia bahkan memberiku banyak bahan obat langka untuk memelihara gu. Sebagai kepala desa yang dihormati, aku selalu menghormati dan bersyukur kepadanya tanpa sedikit pun keraguan. Sejak kecil, dia selalu tersenyum ramah, mengajarkan anak-anak di desa cara memelihara gu. Wajahnya selalu tersenyum, memberi kesan dekat pada siapapun. Sebagian besar keterampilanku aku pelajari darinya. Di hatiku, dia adalah guruku. Dia juga keluargaku. Tapi pada akhirnya, yang merebut gu penyayangku,
dan menjadi Dewi Miao Jiang adalah cucunya. Sulit bagiku untuk tidak berpikir berlebihan. Tapi kali ini, aku tidak akan memelihara ular bergaris itu lagi. Dan tidak akan menggunakan keterampilan yang diajarkan sebelumnya. Ini tidak akan jadi masalah lagi. Setelah kembali ke rumah, aku membuka penutup guci. Di dalamnya ada seekor ular bergaris kecil. Ia mengangkat kepalanya, menatapku, siap menerima makananku. Namun, kali ini, aku tidak memberi makanannya. Seperti yang kulakukan di kehidupan sebelumnya. Aku mengambil bubuk racun dari kantongku, dan menaburkannya ke dalam guci tanpa ragu. Kemudian aku menutup rapat penutupnya. Ular bergaris itu berjuang keras di dalam, berusaha menghantam guci dengan kepalanya. Bunyi dentuman itu terasa menghantam hatiku. Ular itu telah aku pelihara selama bertahun-tahun. Dan dengan kasih sayangku, ia mulai memiliki spiritualitas. Namun, siapa sangka, dia menjadi penyebab kematianku. Aku merasa ragu. Namun, ketika aku mengingat rasa sakit dari kematianku sebelumnya, aku menguatkan hati. Bubuk racun itu bahkan tidak memiliki penawar. Begitu masuk ke dalam guci, ular bergaris itu pasti mati. Pada titik ini, aku tidak punya jalan kembali. Aku tidak ingin mengulangi tragedi masa laluku. Keputusanku semakin mantap. Melihat guci itu berhenti bergetar, aku membuka penutupnya setelah beberapa saat. Ular bergaris itu telah meringkuk, tak lagi bernyawa. Melihatnya, aku menghela napas panjang. Kali ini, kita lihat bagaimana Danmeng mencuri guku. Setelah mengubur ular itu, aku membawa keranjang, mengenakan pakaian yang ringan, dan berjalan menuju pegunungan. Di kehidupan sebelumnya, aku sering mengambil risiko besar untuk memetik obat. Aku masih ingat ketika menemukan cendawan pencuci sumsum. Aku melihat seekor laba-laba hijau yang sangat istimewa. Namun, karena fokusku saat itu pada ular bergaris, aku tidak membawanya pulang. Di kehidupan ini, aku memutuskan untuk mengganti guku. Jika aku bisa memelihara gu penyanyang pertama, aku pasti bisa memelihara yang kedua. Dengan cepat, aku menemukan laba-laba hijau itu, melipat tubuhnya, gemetar di dalam semak-semak. Aku perlahan mengelus tubuhnya untuk menenangkannya, lalu memasukkannya ke dalam pelukanku. Demi kehati-hatian, aku tidak menggunakan guci biasa yang biasa ku pakai. Aku juga tidak memberinya makanan mahal, apalagi memberinya darah dari hatiku. Aku bahkan tidak membawa laba-laba hijau itu pulang. Sebaliknya, aku mencari sebuah gua di pegunungan, dan tinggal di sana sementara waktu. Berbeda dari cara memelihara sebelumnya, aku sangat hati-hati dengan setiap detail. Aku memasang 3 atau 4 lonceng jebakan di pintu masuk gua, sehingga jika seseorang mendekat, aku akan segera mengetahuinya. Bahkan saat tidur, aku tetap waspada agar tidak ada yang melakukan sesuatu. Begitulah, aku dan laba-laba hijau tinggal di sana selama 2 minggu. Namun, ketika pakaianku tersangkut cabang pohon dan robek, aku harus pulang untuk mengganti pakaian. Namun, saat melewati hutan, aku mendengar suara 2 orang dari desaku berbicara tentangku. Kamu pikir Zuking akan memelihara gu seperti apa kali ini? Di generasi kita, hanya dia yang layak menjadi dewi. Siapa yang tahu, Zuking sudah 2 minggu tidak kembali ke desa. Mungkin dia sedang berusaha keras. Benar, ku dengar Danmeng yang tidak terlalu berbakat itu sepertinya memelihara laba-laba hijau. Tapi aku belum pernah melihatnya menunjukkan kepada orang lain. Ketika kedua orang itu pergi, pembicaraan mereka perlahan memudar. Aku terpaku di tempat. Laba-laba hijau, di kehidupan sebelumnya aku memelihara ular bergaris. Dan dia juga. Di kehidupan ini aku memelihara laba-laba hijau. Dan ternyata Danmeng juga memelihara laba-laba hijau. Ada begitu banyak jenis gu yang bisa dipelihara. Mengapa Danmeng memelihara yang sama denganku? Adakah kebetulan seperti itu di dunia ini? Aku tidak percaya. Di kehidupan sebelumnya aku diracuni. Tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Dan Danmeng mengatakan bahwa ular bergaris itu miliknya. Ditambah lagi, Danli yang dihormati juga membenarkan. Aku tidak bisa berbicara, hanya bisa menggeleng dengan keras. Namun Danli berkata, jika kau mengakui mencuri, aku akan memberimu obat untuk menghilangkan racun ular. Namun, aku hanya bisa keras kepala menggeleng. Orang-orang di sekitar menunjuk dan mencaci maki saya. Bukti ada, saksi ada, masih tidak mau mengaku juga? Gadis jenius katanya, menurutku dia pencuri jenius, hanya bisa mencuri gu orang lain. Air mata saya mengalir, jari saya gemetar, berusaha membuka pakaian saya untuk menunjukkan bekas luka di dada saya. Namun Danmeng bergerak cepat, dia menendang tangan saya, dia bahkan menunjukkan bekas luka di dadanya sendiri sambil menangis. Ku setiap hari memberi makan gu ini dengan darah hatiku. Butuh waktu lama untuk memelihara gu ini. Aku tahu, King, kau memang jenius. Aku hanya berbakat biasa saja. Tapi kau tidak seharusnya mengambil gu yang sudah kupelihara begitu lama. Dia menangis dengan wajah yang sangat menyedihkan, membuat semua orang merasa kasihan pada Danmeng. Mereka mengatakan saya iri hati, tidak tahan melihat orang lain sukses. Seolah setiap langkah saya diawasi oleh mereka. Memikirkan ini, air mata saya terus mengalir. Hanya karena seekor laba-laba hijau, aku tidak akan memeliharanya lagi. Mata saya mulai gelap, tangan saya masuk ke dalam pakaian. Segera terdengar suara patah yang tajam. Saya dengan paksa menghancurkan laba-laba hijau yang telah saya pelihara selama setengah bulan. Lalu, dengan tatapan tenang, saya pulang ke rumah. Saya duduk di rumah memikirkan segalanya selama beberapa jam. Saya memutuskan untuk mencoba metode paling tradisional.
Metode ini adalah cara asli dari suku Miao dalam memelihara gu. Namun, seiring perkembangan suku Miao, sudah sangat lama tidak ada yang menggunakannya. Saya memilih puluhan jenis serangga gu, lalu memasukkannya ke dalam baskom besar dan menutupnya rapat-rapat. Saya menunggu hingga hanya satu gu yang bertahan. Ratusan jenis serangga gu yang saya pilih secara acak. Setiap satu berbeda jenisnya. Saya bahkan tidak tahu yang mana yang akan bertahan terakhir. Kali ini, gu yang saya hasilkan pasti berbeda dari milik Danmeng. Atau setidaknya, gu ini tidak akan mengakui Danmeng sebagai tuannya. Dengan penuh antusias, saya menunggu selama beberapa hari, hingga suara dari dalam baskom semakin lemah. Dan akhirnya terdengar suara pelan. Saya perlahan membuka tutup baskom itu. Di dalam kekacauan itu, hanya tersisa satu gu yang utuh. Bentuknya aneh, seperti kombinasi dari berbagai jenis serangga. Penampilannya adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat. Namun, saya merasa sangat senang. Segera, saya memberinya darah dari hati saya, karena gu ini unik, dan hanya milik saya seorang. Saya merawatnya dengan sangat hati-hati. Saya selalu membawanya di dada saya, melindunginya dari siapapun yang mungkin melihatnya. Potensinya bahkan lebih baik daripada laba-laba hijau atau ular berbunga. Hanya dalam 3 hari, ia sudah tumbuh menjadi gu yang mengenali pemilik. Besok adalah hari seleksi Miao Shengyu. Saya dengan hati-hati membuka tutup baskom itu, berniat memeriksa gu ini terlebih dahulu. Karena gu sejati tidak akan menggigit pemiliknya. Saya memasukkan jari saya ke dalam baskom. Gu aneh itu mencium aroma saya dengan hati-hati, lalu menggigit jari saya. Rasa sakit yang hebat membuat saya pusing. Untungnya, saya telah membawa penawar di mulut saya sebelumnya. Jadi saya tidak keracunan. Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa gu ini juga tidak mengakui saya sebagai pemilik? Gu itu berputar beberapa kali di dalam baskom, lalu mengarah ke satu arah sambil mengeluarkan suara aneh. Aku melihat ke arah itu. Arah itu adalah tempat tinggal Danmeng. Gu ini bahkan belum pernah melihat Danmeng. Mengakui dia sebagai tuannya, rasa dingin menyelimuti hati saya. Perlahan-lahan meresap ke dalam diri saya. Tubuh saya mulai gemetar tak terkendali. Apakah ini takdir? Tidak peduli bagaimana saya memelihara gu, mereka akhirnya akan mengakui Danmeng sebagai tuannya. Apakah jatuh dari tempat tinggi dan diinjak ke dalam lumpur adalah takdir saya? Saya sudah sangat berhati-hati dalam kehidupan ini, namun tetap tidak bisa menghindari nasib ini. Di mana kesalahannya? Pikiran saya sakit memikirkan ini, tapi tetap tidak menemukan jawabannya. Seseorang mengetuk pintu rumah saya. Dalam kebingungan, saya membuka pintu. Di bawah sinar matahari, kulit Danmeng yang putih, rambut hitamnya diikat dengan perhiasan perak yang indah. Dia mengenakan gaun tradisional Miao berwarna perak bulan. Di rambutnya ada tusuk konde perak yang identik dengan yang ada di rambutnya. Danmeng tersenyum pada saya. King, besok adalah seleksi Shengyu. Apakah gumu sudah siap? Wajah saya memucat. Saya menatap tusuk konde itu tanpa berkata sepatah kata pun. Melihat saya tidak menjawab, dia memegang tangan saya dan berbicara panjang lebar. Terakhir, pandangan Danmeng melewati saya, melihat ke arah baskom di rumah saya dengan senyum aneh. King, jika kamu tidak mau bicara, maka besok aku akan melihat gumu bersinar dalam seleksi. Saat berbicara, dia tersenyum, namun matanya penuh dengan niat jahat. Mungkin di hatinya, dia sudah merencanakan bagaimana menjatuhkan saya besok. Saya menatap dingin pada Danmeng yang pergi. Mulutnya bersenandung dengan nada lagu daerah Miao yang aneh. Tepat pada saat itu, sekumpulan gadis Miao lewat, menyapa Danmeng dengan ramah. Danmeng, dengar-dengar kamu membunuh laba-laba hijau yang kamu pelihara. Apakah kamu masih akan ikut seleksi besok? Danmeng melirik saya dengan senyum licik. Kemudian kembali menjadi gadis yang lembut dan ramah. Tentu saja, saya akan membawa gu baru yang saya pelihara. Metode yang saya gunakan adalah metode tertua. Membiarkan puluhan jenis gu bertarung, hingga hanya tersisa satu yang selamat. Kemudian saya pelihara dengan cermat. Gu yang tersisa itu terlihat sangat aneh, seperti kombinasi dari banyak jenis gu. Mungkin itu adalah satu-satunya yang unik. Setiap kata yang diucapkan Danmeng menggemuruh dalam pikiran saya. Deskripsinya tentang gu itu jelas adalah milik saya. Jika besok saya membawa gu ini, pasti akan dituduh mencuri gu milik Danmeng lagi. Tapi jika saya tidak membawanya, dalam waktu singkat sehari, di mana saya bisa menemukan gu baru yang setara? Saya terdiam di tempat. Hati dipenuhi keputusasaan. Saat itu, Danmeng berbicara lagi. Meski saya hanya rata-rata, saya pasti tidak akan bisa bersaing dengan King besok. Tapi saya hanya ingin belajar darinya. Ngomong-ngomong, King, saya baru saja memberitahumu tentang gu yang saya pelihara. Tapi belum tahu gu apa yang kamu pelihara kali ini. Dengan kata-kata Danmeng yang berakhir, beberapa pandangan penasaran langsung tertuju pada saya. Mendengar itu, tubuh saya gemetar. Saya tertegun sejenak, meskipun semua yang saya lakukan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Takdir tampaknya mengarah pada hasil yang sama. Melihat saya tidak menjawab, beberapa orang saling memandang bingung. Wen Yao, kamu juga mengungkapkan hal penting seperti itu begitu saja. Tidak takut orang lain meniru cara kamu memelihara gu yang sama? Danmeng tersenyum manis. Saya hanya membicarakan hal ini dengan kalian di sini. King begitu hebat, tidak mungkin akan meniru metode kecil saya yang biasa ini untuk memelihara gu, kan? Lagi pula, King adalah pemelihara gu terbaik di desa kita. Bahkan gu yang ia pelihara dengan santai pun
pasti jauh lebih baik daripada Gu saya yang dirawat dengan hati-hati. Saya tetap diam. Suasana menjadi canggung. Melihat itu, beberapa orang mencoba mencairkan suasana. Jangan tanya-tanya lagi. King sehebat itu. Gu yang dia bawa besok pasti sangat menakjubkan. Melihatnya sebelumnya tidak sopan, kan? Oke, ayo kita pergi dulu. Setelah beberapa orang pergi bersama-sama, dan Meng juga melambaikan tangan pada saya. King, sampai jumpa besok ya. Wajahnya terlihat tulus, tetapi nadanya penuh kebencian. Saya langsung menutup pintu dengan keras. Wajah saya memucat. Lalu saya menuangkan racun yang mematikan ke dalam wadah. Gu pengenal hati di dalamnya meronta-ronta, tetapi segera mati dengan mata tertutup. Melihat itu, hati saya merasa puas dengan dendam saya. Saat ini, pemilik Gu itu, dan Meng, pasti juga merasakan penderitaan. Meskipun hanya sebagian kecil, itu cukup membuatnya tidak nyaman. Saya memaksa diri saya untuk tenang, lalu membawa wadah baru ke rumah Danli. Halaman rumahnya dipenuhi banyak orang, seperti sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika Danli melihat saya, dia langsung tersenyum hangat. King, kenapa kamu tidak di rumah mempersiapkan Gu untuk seleksi besok? Kenapa punya waktu untuk kesini? Mendengar itu, mata saya sedikit memanas. Kalau saja kasih sayangnya pada saya itu nyata, alangkah baiknya. Sejak kecil, saya kehilangan kedua orang tua, dan saya menganggap Danli sebagai kakek saya sendiri. Untukku membuatkan pin perak itu, tapi hari ini aku baru menyadari, di kepala Dan Meng ternyata juga ada pin perak yang sama persis. Jika Danli menggunakan metode rahasia untuk memanipulasi kedua pin perak itu, semua ini akan masuk akal. Lalu aku mulai merencanakan cara untuk diam-diam mengambil pin perak itu, dan menggunakannya untuk memelihara Gu. Danli, aku tidak akan memelihara Gu lagi. Aku akan pergi ke gunung untuk bertapa. Semua orang yang hadir langsung terkejut mendengar itu. Mereka tidak mengerti kenapa orang yang paling mungkin menjadi suci memutuskan untuk menyerah. Tidak menunggu Danli menjawab, aku berbalik dan pergi. Lalu langsung masuk ke gunung. Aku menemukan gua yang paling tersembunyi di dalam gunung. Lalu menutup pintu gua dengan batu yang kokoh. Penduduk desa menganggap aku gila ketika mendengar ini. Pada saat seperti ini malah memilih untuk bertapa, bukan memelihara Gu. Tapi di dalam hatiku ada rasa puas yang rahasia. Yang ini, mari kita lihat bagaimana Dan Meng akan menuduhku mencuri Gunya. Di dalam gua, ketika aku baru melepas pakaian, aku mendengar suara Danli di luar. King, anakku, apa yang sedang kamu lakukan? Besok adalah hari seleksi suci. Kenapa kamu memilih bertapa sekarang? Kamu sudah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, hanya untuk menjadi suci Miao Jiang kita. Kenapa menyerah sekarang? Semua kata-katanya terdengar seperti ia peduli padaku. Bahkan diakhiri dengan nada penuh penyesalan. Jika aku bukan orang yang telah terlahir kembali, aku pasti percaya pada kata-katanya. Lalu aku akan membawa Gu dan menjadi alat bagi Dan Meng. Tapi sekarang aku sudah hidup kembali. Aku tidak akan mempercayai satu kata pun darinya lagi. Lalu aku mengabaikan suara Danli, hingga aku selesai menenangkan pikiran. Dan semua persiapan telah selesai. Aku mendengar suara Dan Meng dari luar. Dia terdengar panik. King, aku dengar kamu telah membunuh semua Gumu. Apa yang terjadi ini? Aku tertawa dingin. Tanpa Gu milikku, bagaimana mungkin Dan Meng bisa terpilih menjadi suci? Sekarang dia cemas juga sudah terlambat. Lalu dengan tekad penuh, aku melepas pin perak dari rambutku. Ketika rambut panjang hitamku terurai, aku berdiri dengan bersih tanpa membawa apapun. Semuanya telah kutanggalkan. Kemudian aku memejamkan mata, melompat. Dan dengan begitu, aku melompat ke dalam lubang ular. Keesokan harinya, aku muncul di altar desa dengan membawa ular hitam kebiruan. Saat itu, di altar, Dan Meng sedang memamerkan Gunya, dan bertanding dengan Gu milik gadis lain. Aturannya sederhana, Gu yang memakan Gu lainnya lebih dulu menang. Dan Gu tingkat atas seperti Gu pemahaman hati, yang sudah ratusan tahun tak pernah dibesarkan, pasti akan menang. Tetapi kali ini, aku membunuh Gu pemahaman hati. Jadi Dan Meng harus menggunakan Gu lainnya, untuk bertanding secara adil. Lawannya kali ini adalah seorang gadis, yang juga berbakat meskipun masih di bawahku. Dia membawa Gu 5 racun. Kombinasi 5 serangga berbisa dengan kekuatan besar. Saat itu, Gu 5 racun sedang melahap Gu siput milik Dan Meng. Wajah Dan Meng pucat, tetapi ketika dia melihatku di bawah altar, senyum kembali menghiasi wajahnya. Lalu dia berteriak, aku belum kalah, aku masih memiliki Gu ular hitam. Ketika Dan Meng mulai menyanyikan lagu untuk memanggil Gu, ular hitam kebiruan di tanganku tiba-tiba melompat ke arahnya. Aku terkejut dan putus asa. Kenapa ini tetap terjadi? Ular hitam kebiruan yang kubesarkan sendiri dari awal masih saja menganggap Dan Meng sebagai tuannya. Apakah aku benar-benar tidak bisa melawan takdir? Saat ular hitam kebiruan mendekati Dan Meng, ia menggosokkan kepalanya ke tangan Dan Meng, kemudian melahap Gu 5 racun dengan satu gigitan. Orang-orang di bawah altar terpana. Ular itu menang telak. Dan Meng tersenyum bahagia. Dia memeluk ular hitam kebiruan itu dan berkata, ular ini minum darah dari hatiku siang dan malam. Ini adalah Gu terbaik yang pernah kubesarkan. Orang-orang mulai berbicara satu sama lain. Bukankah katanya Dan Meng biasa saja? Bagaimana dia bisa memelihara Gu sekuat ini? Gu ini hampir mencapai tingkat Gu pemahaman hati. Bahkan King yang jenius pun tak bisa melakukannya. Hebat sekali. Sepertinya Dan Meng akan menjadi suci berikutnya. Senyum di wajah Dan Meng semakin cerah.
Lalu dia menunjuk ke arahku dan berkata, King King, aku begitu mempercayaimu. Tapi kenapa kamu mencuri gu hitam kebiruanku? Orang-orang mulai berbisik. Ular hitam itu tadi memang keluar dari tangan King King. Namun, dia selalu pandai memelihara gu. Bagaimana bisa dia mencuri gu milik Dan Meng? Jika Dan Meng menjadi suci, mencuri gu dari suci bisa jadi masalah besar. Sekali lagi, hanya dengan klaim gu mengenali tuannya dan tuduhan Dan Meng, mereka bisa menjatuhkan kehormatanku dengan tuduhan mencuri. Namun sayang sekali, kali ini Dan Meng akan kalah. Berikutnya aku tersenyum, melangkah ke altar dan berkata dengan tegas, aku di sini untuk seleksi suci Miao Jiang. Aku belum naik ke panggung. Bagaimana Dan Meng sudah jadi suci? Mendengar perkataanku, Dan Meng tetap tenang. Dia bertanya dengan santai, King King, sepertinya kamu tidak punya gu untuk berkompetisi. Jangan mengacau di sini. Benar saja, Dan Meng bisa merasakan semua gu yang aku pelihara. Sekarang aku memang tidak punya satupun gu. Namun, aku bisa menjadikan diriku sebagai gu. Lalu aku membuka mulut, tersenyum, menunjukkan taring khas ular. Melihat taring di mulutku, wajah Dan Meng langsung pucat. Dia mundur selangkah, matanya penuh ketakutan. Kamu, Zhu King, kamu gila. Aku melangkah mendekatinya, tersenyum dengan langkah menggoda. Ya, aku gila. Aku melompat ke lubang ular, menjadikan diriku gu terbesar. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk mencuri semua gu milikku. Tapi sekarang, gu ini akan membalik menyerang tuannya. Kemarin, berdiri di dekat lubang ular, kakiku gemetar. Aku mati di sana di kehidupan sebelumnya. Kemarin aku melompat ke sana lagi dengan sukarela. Bagaimana aku bisa tidak takut? Tetapi ada hal-hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Aku ingin hidup bersih dan terhormat, bukan menjadi tikus jalanan yang dituduh mencuri. Ketika aku melompat kemarin, aku menggigit taringku yang gemetar. Aku menahan ketakutan dalam hati, dan membuka mataku lebar-lebar. Aku ingin melihat ular-ular mendatangiku. Mengingat rasa putus asa pada saat itu, lalu aku menangkap ular-ular itu satu persatu, menggigit kepala mereka. Sepanjang malam, tubuhku basah oleh darah ular. Aku lahir kembali dari darah itu. Ketika aku terlepas dari kenangan malam itu, aku tersenyum. Wajahku penuh pesona seperti ular.